Selain PPNBM, ada DP ringan nggak sih Om? Ya untuk bulan-bulan ini sangat cocok buat apa? Mobil baru. Aduh saya grogi. Bodinya tuh, pokoknya kalau generasi 1 dan generasi kedua tuh ngebosenin lah, monoton lah. Tapi ketika kita melihat Daihatsu Xenia generasi ketiga ini, luar biasa ya teman-teman, bikin pangling. Sebelah saya ini adalah Daihatsu Xenia generasi ketiga yang pertama kali diperkenalkan pada ajang Gias November tahun 2021 yang lalu. Jika sebelumnya pada generasi ke-1 dan kedua menggunakan rear wheel drive, tetapi pada generasi ketiga ini menggunakan penggerak roda depan. Dibandingkan generasi sebelumnya yang lebih mengutamakan fungsionalitas, pada Daihatsu Xenia generasi ketiga ini bukan hanya fungsionalitas yang ditampilkan, tetapi juga beberapa fitur teknologi terbaru seperti ASA, Advanced Safety Assist, jika image Xenia pada generasi sebelumnya nomor 2 dibandingkan saudara kandungnya, dengan lahirnya Xenia generasi ketiga ini saya yakin posisi akan terbalik. Penasaran apa saja teknologi terbaru pada Daihatsu Xenia generasi ketiga ini? Yuk langsung aja kita review di video kita berikut ini. It's not a game, it's a rich thing. All New Xenia, sahabat keluarga, the next level. Yang pertama akan kita review adalah pada bagian eksterior Daihatsu Xenia generasi ketiga ini. Pada generasi sebelumnya yaitu generasi 1 dan juga generasi kedua tidak ada perubahan yang begitu signifikan. Pada Daihatsu Xenia generasi ketiga ini perubahannya tuh luar biasa teman-teman, bikin pangling. Dari belakang hingga bagian depan bodinya tuh berubah total. Untuk Daihatsu Xenia generasi ketiga ini dengan panjang kurang lebih 4 meter, kemudian lebar kurang lebih 1,7 meter dan tinggi 1,7 meter. Untuk wheelbase-nya kurang lebih 2,7 meter. Xenia generasi ketiga ini kurang lebih sama dengan wheelbase-nya Toyota Innova. Dengan bertambahnya sumbu roda 85 mm dibandingkan generasi sebelumnya, pastinya akan memberikan nilai tambah pada kenyamanan saat mengemudi dan juga ruang kabin semakin lega. Kemudian untuk material baja yang digunakan adalah kombinasi antara ultra high dan high tensile steel, menghasilkan material yang ringan dan juga kuat. Selain menjamin keselamatan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, juga mampu memangkas berat kendaraan menjadi cukup signifikan. Berat kosong pada Daihatsu Xenia adalah 1115 kg, merupakan paling ringan dibandingkan kompetitornya ya. Sudah pasti konsumsi bahan bakar juga semakin irit. Sebelum dilanjutkan video kita kali ini, kita ngobrol dulu yuk sama sales representatif dari Astrido Cilegon. Mungkin ada sedikit informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua di rumah yang berminat untuk membeli mobil Daihatsu di Astrido Cilegon. Di showroom Astrido Cilegon tuh ada promo apa aja sih? Kalau bisa dijelaskan mungkin untuk teman-teman semua di rumah. Kalau di showroom Astrido kita ada bonus ada PPNBM pemerintah 50% Om ya. 50% Om? Iya. Gede banget Om. Iya Om. Jadi ya untuk bulan-bulan ini sangat cocok buat ngambil mobil baru. Aduh saya grogi. Selain PPNBM ada DP ringan nggak sih? Khusus karyawan itu ada DP minim 10% Om. DP minim 10%. Kecil banget DP-nya Om. 10%. Karyawan. Kalau dirupiahkan berapa juta Tom? Tergantung dari harga OTR-nya Om. Itu semua unit Om? Iya. DP ringan untuk karyawan tuh semua unit? Semua unit itu Om, semua unit. Semua unit ya. Untuk di Astrido Cilegon ini tersedia unit dari Daihatsu apa aja sih Om? Atau semua ada atau gimana Om? Untuk sekarang, untuk saat ini kita sangat banyak stoknya untuk Xenia, Rocky, Terios, gitu. Grand Max, Sigra, Ayla. Jadi gitu teman-teman ya, dari hasil obrolan kita, kalau misalkan teman-teman di daerah Cilegon dan juga sekitarnya berniat untuk membeli mobil Daihatsu di Astrido Cilegon tuh ada beberapa promo. Yang pertama adalah PPNBM 50% Om ya. Dari pemerintah.
kemudian DP minim 10%. DP ringan banget itu. DP ringan banget ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, gimana caranya atau prosesnya bagaimana, atau mungkin ada promo yang lain ya, Pemangga ya, silahkan menghubungi langsung kontak number Om Angga di bawah sini ya. Oke, atau di deskripsi video. Tenang aja Om, bisa dibantu data. Oh, bisa dibantu data, bisa dibantu semuanya Om ya. Siap tuh. Tunggu apa lagi teman-teman? Oke? Sekian. Lanjut kita review pada bagian depan. Jika pada generasi 1 dan kedua sisi eksteriornya masih terkesan sederhana dan sangat minim perubahan, generasi ketiga ini tampilannya begitu agresif dan juga sporty ya. Tampilan headlamp yang begitu tajam, bentuknya yang agresif, tidak terkesan memenuhi bagian depan dan sudah LED. Dari tipe yang terendah hingga tipe tertinggi. Selain lebih terang jika digunakan pada malam hari dan juga tentunya hemat energi ya. Kemudian kombinasi fog lamp dengan housing menyerupai taring memberikan nilai tambah pada sisi agresivitas di bagian depan Xenia generasi ketiga ini. Grill bagian depan berwarna hitam, pada bagian bawah berbentuk seperti trapesium dengan kisi-kisi udara yang lebar, memberikan nilai tambah pada proses sirkulasi udara di ruang mesin dan aerodinamis menjadi semakin baik. Untuk tipe tertinggi yaitu 1.5R ASA, begitu kental, kesan racing dan lebih berjiwa muda. Dan juga tambahan list berwarna merah di bagian atas grill. Di depan sini juga sudah dilengkapi kamera 360. Di bagian spion sudah auto retractable untuk varian 1.3R dan 1.5R. Pada varian tertinggi yaitu 1.5R ASA, fitur kamera 360 juga sudah disematkan ya pada bagian spion dan bumper bagian belakang. Dengan sudut pandang yang luas yaitu 360 derajat, fitur ini sangat membantu pengemudi ketika memarkirkan kendaraan atau bahkan bermanuver di area yang sempit. Karena kondisi sekitar bisa dimonitor dengan baik sehingga potensi terjadi gesekan atau benturan bisa diminimalisir. Di bagian kaca depan, tepatnya di belakang spion tengah, terdapat sensor kamera untuk mendukung fitur keselamatan pintar ASA atau Advanced Safety Assist pada all new Xenia varian tertinggi. Di antaranya Pre-Collision Warning, Pre-Collision Braking, Lane Departure Warning, Lane Departure Prevention, Pedal Miss Operation Control, dan Front Departure Alert. Lanjut di bagian belakang. Terlihat di bagian belakang begitu kokoh karena memang bertambahnya tinggi dan juga lebar pada Xenia generasi ketiga ini dibandingkan generasi sebelumnya. Jika dibandingkan saudara kandungnya, Daihatsu Xenia generasi ketiga ini sedikit lebih montok ya. Lebih montok. Stop lamp yang dipasang memanjang dan sudah LED. Spoiler belakang yang menyatu dengan pintu bagasi, terdapat antena shark fin di bagian atas dan desain bumper yang begitu sporty. Tambahan diffuser pada Xenia tipe ADS semakin mempercantik eksterior pada Xenia generasi ketiga ini. Secara keseluruhan, para desainer Daihatsu telah berhasil menampilkan sebuah LMPV yang begitu tangguh layaknya sebuah SUV jika dilihat dari depan, belakang, ataupun samping. Di sini untuk Daihatsu Xenia tipe ini menggunakan pelek dengan ukuran rim 15, kemudian untuk bannya 185/65. Desain peleknya single tone. Selanjutnya kita lihat untuk dapur pacu dari Daihatsu Xenia generasi 3 ini. Oh, luar biasa ya teman-teman. Jadi untuk mesin yang digunakan pada Daihatsu Xenia generasi ketiga ini adalah dengan kode mesin 1NRVE DOHC Dual VVTi untuk 1300 cc, menghasilkan tenaga maksimum 97,6 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimumnya 122 Nm pada 4200 rpm. Pada mesin 1500 cc dengan kode mesin 2NRVE DOHC Dual VVTi, tenaga maksimumnya 106 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimumnya 138 Nm pada 4200 rpm.
Tadi untuk bodinya udah sama-sama kita review. Bagian interior Daihatsu Xenia generasi ketiga. Interiornya tuh kayak apa sih? Yuk langsung aja yuk kita lihat yuk. Bagian bagasi bagian belakangnya ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan baris ketiga kita lipat, kita mendapatkan space bagasi itu yang lega banget. Kurang lebih 1,5 meter kali 1,5 meter. Oke, di sini untuk tempat menaruh barangnya juga. Ini saya kaget nih teman-teman ya. Ini ada tempat rahasia nih teman-teman ya. Ini kita bisa memanfaatkan untuk barang-barang yang kiranya berguna dalam perjalanan, seperti kunci-kunci peralatan untuk montir, kemudian peralatan anak seperti sepatu juga kita bisa taruh di sini. Misalkan yang sini sepatu untuk anak, ini untuk ibu, untuk yang lain sebagainya. Itu udah dipartisi-partisi teman-teman ya. Kalau misalkan nyari itu nggak tertukar. Misalnya kita pengen membuka ban serepnya ada di sini teman-teman. Tuh, ban serepnya ada di bawah. Oke, gampang banget ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pengen ngebuka tuh dari sini, nggak harus ke bawah. Ini gampang banget nih di sini nih. Oke. Tidak hanya sisi eksterior yang berubah total, sisi interior pada Xenia generasi ketiga ini juga tampak lebih fresh dan juga modern. Bagian dashboard dominan warna hitam, head unit 9 inch bergaya floating, tersedia pada Xenia tipe 1.3R dan 1.5R. Pengoperasian AC yang sudah digital di semua varian, tombol start stop engine pada tipe 1.3R dan berwarna merah pada 1.5R. Di bagian setir sudah dilengkapi dengan tombol multifungsi pada tipe 1.3R dan 1.5R. Kehadiran tombol multifungsi ini tentunya meningkatkan keamanan saat berkendara. Kita bisa mengoperasikan fitur-fitur pada head unit seperti membesarkan dan mengecilkan volume, kemudian melihat informasi di sekeliling kendaraan pada layar MID tanpa harus melepas tangan dari setir. Di bagian depan sini juga sudah dilengkapi dengan sumber power untuk ngecas smartphone. Jadi perjalanan pun semakin nyaman dan juga menyenangkan, bukan? Letak cup holder di bagian atas menyatu dengan bagian dashboard. Hal ini memberikan kemudahan saat kita sebagai pengemudi tiba-tiba ingin minum. Jika letak botol minum berada di bagian door trim, sudah pasti akan menyulitkan dan membahayakan ketika kita mengambil botol saat berkendara. Untuk tipe 1.3R ADS CVT sudah dilengkapi dengan fitur safety yaitu Vehicle Stability Control ya. Letak tombol switchnya berada di bagian bawah sebelah kanan setir. Fitur ini mencegah kendaraan tergelincir pada saat sedang melaju. Dan untuk tipe tertinggi 1.5R ASA terdapat tambahan fitur safety Advanced Safety Assist. Letak tombol switchnya berada di bagian bawah sebelah kanan setir juga ya. Di sini juga terdapat tombol Round View Monitor untuk melihat kondisi di sekitar kendaraan melalui kamera 360 yang memberikan citra panorama view. Tombol pengoperasian spion pada pintu kemudi, auto retract pada tipe 1.3R dan 1.5R. Berubahnya sistem penggerak roda dari yang sebelumnya penggerak roda belakang menjadi penggerak roda depan, menjadikan interior Xenia tampak begitu lapang, dan tambahan fitur teknologi terbarunya menjadikan berkendara semakin menyenangkan dan juga aman ya. Oh, kita lihat untuk bagian interiornya ya teman-teman. Ini dengan posisi belum kita setting, belum kita adjust untuk kursinya ini. Ya, ini untuk posisi normal. Untuk posisi normal seperti ini belum kita adjust, ini posisi normal ya teman-teman. Ini tuh udah enak banget. Nah, ini kalau misalkan kita tambah puturin gini, legroomnya tuh jauh banget teman-teman tuh. Ini bagian belakangnya tuh, wah, jauh banget ya. Untuk ketika kita mundurkan, terus ini sisi paling depan. Dan untuk kursi bagian depannya ini ada cekungan, jadi menambah kenyamanan kita sebagai penumpang di baris kedua.
Oke. Ini nih. Wow. Untuk pengaturan blower, jadi biasanya kan kalau pengaturan blower itu ada di tengah-tengah sini ya, teman-teman ya. Tapi untuk pengaturan blower itu tepat ada di sini. Jadi kalau misalkan penumpang di baris ketiga untuk kepanasan atau kedinginan, bisa disetting dari bagian belakang untuk blowernya ini. Untuk headrestnya ngaturnya juga gampang banget. Nah, di samping itu saya tingginya kurang lebih 169. Jadi masih panjang banget nih untuk clearance dari atap bagian atas, clearance antara kepala saya dengan bagian atas nih masih enak. Masih jauh banget tuh, masih enak, masih jauh banget. Desain roof yang meliuk di bagian baris penumpang memberikan kesan lapang pada sisi interior Xenia generasi ketiga ini. Terus juga di sini sudah dilengkapi di bagian tengah ada USB, colokan USB di bagian tengah di sini ya, teman-teman. Di samping sini di bagian door trim ada 2 buah cup holder di bagian atas dan juga di bagian bawah. Daihatsu Xenia sendiri terdiri dari 5 varian. Untuk tipe terendah yaitu 1.3M yang hanya tersedia pilihan transmisi manual. Kemudian 1.3X, 1.3R, 1.5R yang tersedia dalam 2 pilihan transmisi yaitu manual dan juga CVT. Varian yang tertinggi yaitu 1.5R ASA tersedia hanya dalam pilihan transmisi CVT. Untuk harga sendiri, Daihatsu Xenia yang generasi ketiga ini OTR Jakarta per tanggal 1 Maret 2022 Xenia tipe terendah 1.3M manual dibanderol dengan harga mulai dari 202 jutaan. Kemudian tipe medium yaitu 1.3R ADS dibanderol dengan harga 243 jutaan dan tipe tertinggi 1.5R ASA CVT dibanderol dengan harga 272 jutaan. Cukup sekian video singkat kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang berniat untuk membeli unit Daihatsu Xenia di showroom Astrindo Cilegon. Menawarkan beberapa benefit, diantaranya adalah bonus PPNBM hingga 50%, kemudian juga DP ringan hingga 10%. Jika teman-teman berniat, silahkan langsung menghubungi sales representatif atas nama Mas Angga, nomornya di bawah sini ya. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun Tangerang yang saat ini berniat untuk membeli mobil bekas. Jadi pada generasi sebelumnya yaitu generasi 1 dan juga generasi kedua tidak ada perubahan yang begitu signifikan. Nah, selanjutnya adalah kita review untuk bagian interior pada Daihatsu Generisa lagi. Generisa.